Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Di sebuah kota kecil, beberapa sheriff dan detektif kepolisian bernama Eddie Argo, kita panggil saja Eddie, bersama rekan barunya bernama Helen, sedang melakukan olah TKP terhadap suatu kejadian yang aneh dan di luar nalar. Mereka menemukan satu wanita yang sedang hamil, mati tak bernyawa di samping tempat sampah. Melihat si wanita seperti hitam bekas gosong sehabis dibakar, mereka berasumsi jika wanita tersebut mati akibat tersengat listrik atau korban kebakaran yang pasti bukan akibat dari sebuah penyakit. Dan apa tujuannya memberikan sebuah ukiran nama bertuliskan WAS-CU tepat di area perut korban. Looks like was or Wes. Mengetahui jika wanita tersebut bernama Eva yang merupakan pasangan dari seorang gangster bernama Wesley Smith, mereka berdua segera meluncur ke lokasi di mana biasa Smith berada demi untuk melakukan penyidikan terkait kematian Eva saat ini. Setibanya di lokasi, Eddie menyuruh Helen untuk mengawali penyidikannya dengan belajar bertanya kepada orang-orang tersebut, tepatnya kepada gangster setempat, bertanya mengenai kasus ini sekaligus keberadaan Smith saat ini. Dengan profesionalitas, Helen mengeluarkan tanda pengenal kepolisian. Namun, justru ia jadi bulan-bulanan para gangster ini yang mengalihkan pembicaraan dengan membuat gaduh dan menuduh satu sama lain dari mereka terkait pertanyaan yang diberikan Helen kepadanya. Beruntung Eddie datang yang memang mereka semua di kota ini mengenalnya dengan baik. Sebagai detektif kepolisian, beliau hanya ingin mencari tahu karena Eva mati terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Namun tetap saja orang-orang ini tidak memberikan informasi apapun dan tak ada hasil yang masuk akal. Sehingga mereka berdua menuju ke sebuah tempat bordil kumuh, rumah kumuh yang diketahui menjadi tempat para gangster dan juga Smith untuk mencari petunjuk kalau ada yang tahu dan memberi info atas keberadaannya saat ini. Satu wanita pemuas birahi bernama Ellie yang ada di sana sempat menawarkan diri kepada Eddie. Namun setelah Eddie mengatakan kedatangan dan tujuannya mencari Smith, si wanita mengatakan ia sempat melihatnya naik ke arah ruangan lain, namun entah apa yang dilakukan selanjutnya. Akhirnya, mereka berdua menemukan keberadaan Smith dengan mengikuti jejak-jejak darah yang mengarah ke suatu ruangan yang ternyata Smith sama-sama telah tewas. Namun bedanya ia tewas tergantung layaknya daging jagal. Keesokan paginya, mereka semua sedikit merayakan atas rampungnya kasus Smith dan pasangannya. Namun di sisi lain, ahli forensik yang sedang melakukan otopsi terhadap jasad Smith dan Eva menemukan fakta yang mengejutkan. Dari hasil yang mereka kerjakan, Eva ditemukan ada beberapa luka setrum di area otaknya dan beberapa sayatan seperti sehabis dieksekusi. Dan untuk Smith, sepertinya ia mendapatkan sebuah penyiksaan hingga sebelumnya tewas. Out in less than half a minute, wake again in an hour. So that links them to the same guy. Dan yang menarik dari semua ini ialah semua organ tubuh mereka telah diambil, entah dibuat apa atau bahkan telah dimasak dan dimakan, entahlah. Begitu juga ditemukan cairan narkoba berjenis streng hewan, di mana efek dari barang haram ini adalah membuat penggunanya senyap tanpa naluri, tenang layaknya mati suri, dan bangkit bagaikan seorang peri.
Yang itu semua mungkin saja sudah disuntikkan kepada mereka berdua sebelum tewas. Dan ada dua kesamaan dari sebuah luka bakar dari keduanya. Smith mengalami luka bakar di area tangan, sedangkan Eva mendapati luka bakar di area kaki. Pertanyaannya, apakah mereka tersengat listrik? Apakah mereka mati mendiskon umur? Apakah ternyata ada orang lain yang telah melakukan semua ini? Yang pasti, mereka semua tidak mengukir sebuah tulisan di tubuhnya sendiri. But he sure as hell didn't slice the shit out of himself. Alih-alih menyelesaikan masalah dan dianggap rampung, Eddie yang merasa kasus kematian mereka berdua ini misterius mencoba mencari info lebih lanjut kepada salah satu gangster informan bernama Danny yang masih satu komplotan dengan Smith di area tersebut. Danny mengaku benar-benar tidak paham dengan hal ini. Ia mengatakan tidak mau tahu juga akan hal ini, dan bukannya sudah pihak berwajib mengatasi kasus-kasus yang seperti ini. Eddie mencoba mengatakan beberapa hal-hal mengerikan yang ia temukan pada jasad Smith dan Eva. Mengetahui Danny dan beberapa gangster lainnya merupakan teman Smith, dan mungkin saja Danny dan mereka semua akan mendapatkan gilirannya nanti. Namun percakapan mereka terhenti saat tiba-tiba ada seorang yang menggedor-gedor pintu kamar Danny. Awalnya Danny menganggap ya itu paling wanita pengencrit di kamar sebelah yang ingin melakukan hubungan intim dengannya. Akan tetapi hentakan pada pintu justru semakin keras, yang biasanya semakin lama semakin lirih dan sunyi. Nampaknya ini ada hal yang berbeda. Ketika Danny mulai membuka pintu, tiba-tiba itu adalah si Jamal, salah satu teman Danny dan teman Smith juga, yang kondisinya sudah sekarat dengan beberapa luka parah dan darah yang mengalir. Entah apa yang telah terjadi kepadanya. Esok harinya, setelah semua dievakuasi, mereka berdua kembali dibuat tak percaya saat menemukan jasad yang sama persis seperti kejadian sebelumnya, dan itu tak jauh dari lokasi Jamal tadi malam, dan sama-sama mendapati luka bakar dan sebuah ukiran di area perutnya. Mereka semua mencoba mengumpulkan data-data korban dan mulai berasumsi satu sama lain tentang kasus ini. Ada yang mengatakan ini bundir, ada yang mengatakan mereka sedang dibuat bahan percobaan, ada yang mengatakan mereka semua diculik dan disiksa, ada yang mengatakan karena terlilit hutang pinjol. Entahlah, yang jelas ini PR penting untuk Eddie selaku komandan detektif dan harus menggunakan seluruh kemampuan otaknya bekerja luar biasa memikirkan hal ini. Setelah berpikir cukup lama, mereka menganggap tulisan pada korban itu hanyalah satu trik jahat antar geng demi untuk saling gaduh satu sama lain. Namun Helen teringat dengan cairan treng hewan yang ada di tubuh korban dan sedikit mengerti jika tulisan pada korban adalah bahasa fisika ilmiah yang pasti hanya dipahami dan dibuat oleh orang-orang jenius, yang akhirnya menemukan sebuah lokasi, yaitu klinik hewan yang menjadi pusat satu-satunya yang menjual penenang hewan dalam bentuk eutexsimin atau bahan utama dari barang haram tersebut. The animal tranks marketed as alstixamine, and only one place buys it in the whole state. Di sini mereka sekarang di sebuah klinik hewan dan pemiliknya seorang dokter hewan bernama Dr. Budi. Mereka mulai bertanya mengenai apapun tentang hal-hal klinik dan kedokteran, dari pajak, surat izin, kelayakan beroperasi, obat-obatan yang ia jual, sampai hewan yang dipeliharanya apakah punya lisensi dan sertifikat yang mumpuni. Dengan tenang Dr. Budi menjelaskan semuanya. Ya, tentu jelas semuanya selesai, semuanya ada dan tersimpan rapi. Namun setelah Helen kembali bertanya, apakah obat penenang hewan eutexsimin di klinik ini tidak hilang beberapa hari yang lalu, dan apakah kau telah menjualnya secara ilegal? Sampai ketika Helen melihat susunan kata yang menunjukkan kata was pada papan klinik dan
Yoh, entah apa yang dilakukan Dokter Budi, ia mencoba kabur setelah para detektif ini menyadari tentang beberapa hal buruk yang mungkin saja ia pernah lakukan sebelumnya. Pelarian Dokter Budi nampaknya harus sia-sia ketika ban mobilnya tertembak oleh Helen dan akhirnya tertangkap. Mereka berdua mencoba menginterogasi Dokter Budi agar menjelaskan apa maksud dari semua ini dan apa arti dari kata itu. Dokter Budi yang belum tahu akan informasi atas kasus kematian misterius baru-baru ini dengan senang hati menjelaskan jika kata tersebut hanyalah sebuah persamaan harga. W yang berarti kebugaran, kemampuan bereproduksi lintas generasi, Z sifat tertentu, dan delta adalah teknis. Benar kata pepatah lama, jika seseorang sangat terlalu pintar tanpa diiringi religius yang kuat, maka semuanya akan menjadi pengetahuan yang gelap gulita. Ya, Dokter Budi beranggapan mempercayai dan sedang meneliti secara teknis sebuah gen egois yang pada intinya Dokter Budi percaya jika segala sesuatu yang terjadi, entah itu pengorbanan ataupun perlindungan dan kemudian mati, mereka tetaplah masih ada dengan bentuk gen yang berbeda. When did you graduate to people? Dan itu disebut altruisme, yaitu sikap atau naluri yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, yang dilakukan secara cuma-cuma, sukarela, ikhlas tanpa jasa. Namun jelas, sikap altruisme di sini sama sekali tidak terpuji, sama sekali jika semua ini berkaitan dengan kematian misterius yang para korban alami. Fuck. I'm sorry, I didn't kill him. Helen mencoba mengecek dan mempelajari dokumen Dokter Budi yang mereka sita dari kliniknya, yang akhirnya mereka menemukan satu lagi titik terang, sebuah petunjuk ketika Dokter Budi ternyata memiliki 4 asisten dalam 4 tahun terakhir, yang salah satunya terdaftar di database kepolisian. Ada satu nama korban dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan bernama John Liner. Leslie Smith and Jamal Osman were part of that gang, right? Raped her and murdered her mother. Smith, Eva, Jamal, dan Osman yang mereka temukan telah tewas mengenaskan ternyata adalah gangster kriminal yang pernah melakukan perbuatan keji pada ibu John Liner dalam kasus itu, dan ditambah 3 orang lainnya, yakni Jackson, Ellie, dan Danny. Loh. They did to those women you can't believe. Tanpa surat perintah, mereka berdua langsung datang ke lokasi kejadian kala itu. Tempat ini yang telah menjadi saksi bisu akan kekacauan yang telah terjadi tempo lalu. Pemerkosaan yang dimaksud bukan seperti biasa pada umumnya, melainkan kemaluan ibu Liner diperkaos oleh pecahan botol kaca. Dalam arti apa ya? Disiksalah, lubang kemaluan ibu Liner dihantam, dipaksa dimasukkan botol kaca, dan itu pecah lagi. Anjing gak? Was. Astagfirullah, ngeri cuk. Dilihat dari rumah yang cukup rapi, mereka semua percaya Liner masih tinggal di tempat ini, dan ditemukan buku yang sama persis dengan buku Dokter Budi dan sebuah gambar kerja tentang sebuah proyek percobaan. Jadi bisa dipastikan jika dalang dibalik semua kematian yang mengerikan baru-baru ini ialah John Liner itu sendiri. Eddie tiba-tiba mendapat telepon misterius dari Liner yang memberitahu jika saat ini Dokter Budi sepertinya hanya menjelaskan sebagian kecil dari yang mereka selidiki, karena saat ini artinya Liner sedang melakukan pembalasan kepada semua orang yang telah menyiksa dan membunuh ibunya dulu. And about 24-hour uniforms in Jackson and Leon. And the tapes from these cameras. Mengetahui beberapa orang lainnya sedang terancam, Eddie meminta beberapa petugas dan ahli forensik ke lokasi Danny, Jackson, dan rumah kumuh.
Sesampainya di lokasi, mereka berdua nampaknya sudah terlambat karena Liner telah membawa Dominikus, anak Ellie di scene awal tadi. Yang paling menggemaskan ialah petugas lainnya justru baru saja datang dan lebih dulu Eddie berada di lokasi. Bukannya meminta maaf atau langsung bergegas meninjau TKP sesuai perintah, satu petugas bernama Jack justru malah balik memarahi Eddie. Dan jika Liner itu lolos, bukankah baik? Bukankah secara tidak langsung dia membantu tugas polisi menghabisi satu persatu yang menjadi tersangka dulu, tanpa tahu jika anak Ellie dan Danny sebenarnya tidak termasuk daftar pelaku. Justru Danny lah informan terbaik untuk detektif yang ada di kota ini. Dan bagaimanapun caranya, Dominikus anak tanpa dosa dan Danny tidak menjadi korban atas kesalahan yang tidak pernah mereka perbuat. It's the best informer I've got. No. Eddie nampaknya tak percaya akan semua yang terjadi. Punya waktu sejenak untuk happy hanya lewat dalam hati, bagaikan langit tanpa ilusi. Berat dalam fikirnya hanya ia tampung dalam sunyi, dan semuanya harus bertambah berat hati setelah Danny datang dengan kondisi memar di wajahnya. Ia berkata jika Jackson telah membunuh Asan yang dianggapnya telah menewaskan sahabatnya. Ia datang menemui Eddie karena baginya di sini atau bersamanya lebih aman daripada berdiam diri di dalam ruangan. Di pagi hari, Eddie, Helen, dan beberapa kepolisian telah menemukan Ellie penuh darah, namun masih hidup, dan naasnya sang anak telah mati tak bernyawa. Namun yang unik di sini, ketika Helen mencoba bertanya apakah betul yang membunuh dan melakukan semua ini adalah Liner, Ellie justru menjawab bahwa dirinya lah yang menghabisi sang anak, dan hanya itu yang terus ia ucapkan. Eddie satu kali lagi memastikan kepada Danny jika dirinya tidak ikut andil dalam penyiksaan terhadap ibu Liner tempo dulu. Bukan apa-apa, Eddie hanya khawatir dan sudah menganggap Danny orang terdekatnya. Eddie mengungkapkan jika Liner punya motif dalam aksinya, yakni pasti mencari orang yang mereka sayangi, kemudian menyekap keduanya, menyiksanya, lalu tewas seperti sebelumnya. Apakah kau punya orang yang disayangi, Danny? Is there anyone you love? Di sisi lain, Jackson sudah ada di sini, duduk terikat tanpa sehelai benang yang melekat. Putus harapan sudah pasti terlihat. Bagaimana tidak jika nenek yang ia sayang tepat di hadapannya sama-sama terikat rapat-rapat. Yang pasti mereka berdua sudah siap menjadi mayat. Dan inilah sosok Liner yang bisa kita lihat tanpa emosi dan ekspresi sama sekali. Namun sejarah kelam yang ia alami tak akan pernah ia biarkan layaknya mimpi. Semuanya harus berakhir sunyi layaknya tersangka banyak saksi, dan harus sesuai pesanan bengis dari sang ibu yang telah Jackson berikan kala itu. Where is the little boy you loved? Jauh dari kata sangar, beringas, apalagi bengis, layaknya VR Venom. Jackson tampak seperti seseorang yang santun, punya hati nurani dan berluhur budi saat ia masih mencoba menenangkan sang nenek yang begitu ia sayangi di situasi mencekam seperti ini. Tiba-tiba Lay down here, Ronnie. Eddie dan Helen mendatangi kediaman Jackson. Tampak terlihat ia masih hidup. Entah hal sadis seperti apa yang telah dia alami. Ia mengaku sang nenek telah tewas, dan ia benar-benar tidak tahu kemana Liner membawa mereka berdua dan di mana penyiksaan itu berlangsung. Yang pasti mayat si nenek tidak paham entah di mana. Di malam harinya, Eddie yang berencana memancing kedatangan dan keberadaan Liner mencoba menjadikan Danny sebagai umpan. Namun nampaknya Danny tak mau kooperatif dan tak ingin bernasib naas seperti korban sebelumnya. Justru ia memilih kabur menggunakan mobil Helen. Bukannya percaya dan bersama kepolisian sudah pasti itu lebih aman, cok. Sat.
Beberapa kali Eddie menghubungi Danny, namun tak kunjung diterima sampai saat Danny berhenti karena tangki bensin mobil ini bocor dan mulai mengeceknya. Ada seseorang yang menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, lalu ada yang mendekat demi untuk membantunya yang ternyata itu adalah Liner dan satu warga sipil biasa. Sudah pasti Danny tak bisa berbuat apa-apa karena cairan yang disuntikkan merupakan obat penenang hewan dalam dosis tinggi. Dengan playing victim bak penolong, Liner berkata jika ia akan membawa Danny ke rumah sakit. Kebetulan ia bekerja di salah satu rumah sakit terdekat dan cukup bantu bawa ke mobilnya saja tanpa orang tersebut tahu jika Liner adalah sosok psikopat sadis yang baru rilis dan sebuah malapetaka besar akan segera dibabat habis. Thank you so much. Alih-alih beraksi senyap dan tersembunyi, Liner justru menelpon Eddie dan memberitahu di mana dirinya akan membawa Danny sehingga dengan cepat Eddie dan Helen mengejarnya. Sesampainya di lokasi, bukan Liner ataupun Danny yang mereka temui, melainkan mayat nenek Jackson yang mereka temui. Merasa dirinya sudah dipermainkan secara hukum dan termasuk pihak berwajib dibuat kebingungan atas semua kekacauan ini, Eddie kembali mengejar pelarian Liner. Ia hampir saja sedikit lagi tertabrak truk dan akhirnya berhenti, menghela nafas akan dirinya yang berambisi dan arah pikir yang tak percaya akan semua situasi. Tiba-tiba Fucking games with me. Tell me where he is. tanpa harus ia cari, Liner datang menghampiri. Eddie terus bertanya tentang keberadaan Danny saat ini dan di mana ia telah menyekapnya. Liner menjawab, jika kau ingin tahu keberadaan Danny dan semuanya tentang hal ini, maka jadilah salah satunya dan suntikkan penenang hewan ini di tubuhmu dan... Agak berisiko memang, tapi penegak hukum yang bijaksana seperti Eddie dan punya hati mulia, apapun ia lakukan, akan mengambil risiko seperti apapun gitu loh, meski nyawa harus menjadi taruhannya. Liner ikut menyiksa Eddie dan Danny, bukan karena dia pelaku, bukan karena dia mendukung para pelaku. Liner hanya merasa sakit hati dan kecewa pada dirinya, yang seakan-akan hukum di kota ini tidak adil. Semua tersangka keji terhadap ibunya berkeliaran begitu saja, dihukum ala kadarnya. Bak negara tercinta. Loh. Same as every fucking animal in the jungle, G. That's right, Eddie. Faktanya, dulu Eddie dan Danny yang sedang mengintai kejadian itu berada di lokasi yang sama. Namun kenapa Eddie tidak menyuruh Danny menembak mereka semua? Eddie mengaku ia membuang pistol Danny ke sungai demi untuk melindungi Danny sebenarnya yang tidak bersalah. Padahal fakta yang sebenarnya, Danny pada waktu itu tak punya cukup keberanian untuk membabat habis, menghabisi orang-orang yang telah berbuat gila pada Liner dan ibunya. Dan Eddie tidak cukup bengis untuk menghukum mati tersangka agar seimbang dan cukup puas untuk diterima sebagai fakta. Tapi itu semua sudah berlalu dan apapun yang telah terjadi hanya menjadi ingatan yang membisu. 1000 bahasa Eddie untuk menjelaskan sesuatu, sudah pasti Liner tak mau tahu. Yang ia inginkan hanyalah keadilan yang 100% pasti perlu. And Pierre! Kesekian kalinya, Liner menawarkan untuk pencet tombol power yang mengarah pada kursi penyiksaan Danny jika dirinya memang sudah tidak mampu akan derita rasa sakit. Namun Eddie nampaknya begitu kuat, berjiwa besar. Justru ia menyuruh Liner untuk menghabisinya saja dan biarkan Danny pergi. Lebih baik dirinya yang mati daripada seseorang harus mati karena sesuatu yang tidak pernah ia perbuat.
Pada akhirnya Liner bisa tertangkap, Jack, Helen, dan semua pihak berwajib di kota ini, barulah mereka semua mengerti jika Eddie satu dari sejuta manusia yang harus mereka ingat sepenuh hati. Menjadi penegak hukum bukan hanya sekedar pangkat yang abadi, melainkan sebuah ketulusan jiwa dalam hati. Pengorbanan yang penuh arti harus selalu mereka jalani, bukan lantas menambah beban pikir dan berburuk sangka kepada Eddie. Khatam. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika kau menaruh sedikit kepercayaan kepada orang lain, maka kau harus rela mengorbankan dirimu untuknya. Terima kasih, sukses bersama dan subscribe guys.